Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini saya mau sharing-sharing kepada teman-teman semua seputar toko sembako. Nah, judulnya kali ini adalah solusi bagaimana cara kita mengatasi harga sembako yang semakin naik. Nah, kira-kira seperti apa sih solusinya? Simak terus videonya ya. Di akhir-akhir ini itu sembako itu mulai naik ya. Yang paling signifikan adalah minyak curah dan juga minyak kemasan. Itu harganya sangat naik sekali dibanding harga-harga yang kemarin. Nah, terus harga-harga yang lain gimana? Kalau harga-harga yang lain ada juga yang naik, ada juga yang turun. Nah, kalau yang turun itu seperti kayak telur per hari ini harganya itu 18.000 untuk jualnya. Kalau dari pedagangnya kisaran antara 17 sampai 16, sekitar segitu ya. Terus kalau yang harga yang naik seperti kayak tepung terigu, kemudian mie instan dan lain sebagainya itu masih naik tapi kisaran yang wajar. Nah, yang dua tadi, yang minyak curah dan minyak kemasan itu signifikan sekali untuk naik harganya. Nah, kira-kira seperti apa ya solusinya? Kita sebagai pedagang biar kita juga dapat untung, tapi di sisi lain itu kita juga menyetok barangnya itu biar cepat keluarnya, kita juga cepat belanjanya lagi di agen maupun di distributor. Kayak gimana caranya? Yuk kita simak videonya, jangan skip-skip ya. Yang pertama adalah kita membeli minyak goreng yang paling banyak dicari di toko kita. Katakanlah misalnya minyak goreng merek si A gitu ya, paling banyak peminatnya, paling banyak digunakan oleh masyarakat di sekitar di toko kita kayak gitu, katakan aja seperti itu. Nah, kita banyakin tuh stoknya. Nah, untuk yang lainnya yang kurang diminati, katakan misalnya minyak si B, C dan D, itu bisa kita kurangi stoknya. Nah, itu adalah untuk mengurangi apa ya istilahnya pelonjakan untuk anggaran minyak goreng yang cukup signifikan harganya di minggu-minggu kayak ini. Terus gimana nih harganya gitu kalau misalnya jualnya? Katakan jualnya itu misalnya minyak si A itu biasanya kita jual 28.000 per 2 liter karena kemasan ya kan. Nah, kemudian karena harganya melonjak, misalnya dari agen itu kita belanjanya dari sana katakan harganya 29, kita meng-up harganya atau mengambil keuntungannya, saran saya sedikit saja. Karena apa? Kalau kita mengambil keuntungannya sedikit, nanti itu kita akan banyak dilirik oleh pembeli-pembeli yang ada di sekitar kita. Paling terdekat adalah tetangga-tetangga gitu. Jadi mungkin kalau kita bukan untuk menjatuhkan harga pasar, bukan, tapi kita istilahnya kalau yang di lain misalnya kita rata-rata di pasar harga jualnya 31, kita boleh tuh misalnya harganya 30.500. Nah, itu selisihnya cuma 500 gitu. Biasanya meskipun kalau selisih 500, tapi kalau emak-emak itu pasti banyak dicari kayak gitu ya teman-teman. Jadi keuntungannya sedikit itu, tapi kalau misalnya dikalikan item yang misalnya pembelinya datang per hari ini, misalkan katakan aja 50 yang cari minyak goreng, nah itu kan keuntungannya sudah dikalikan sudah banyak. Nah, itu saran saya. Jadi kalau misalnya harganya naik, kita jangan menaikkan juga up-nya gitu, menaikkan keuntungannya, tapi kita sedikitkan, kita up yang sedikit saja. Jadi nanti kita kalikan dengan banyaknya customer atau pembeli yang datang ke toko. Katakan saja minyak curah nih ya teman-teman, minyak curah itu kan harganya sekarang dari agennya 15.000 sudah lebih, 15.000 sekian berapa gitu ya, tapi saya jualnya cuma 16.000. Nah, itu karena di sini pedagang paling banyak kayak pedagang nasi pecel, pedagang nasi goreng yang di Kota Jombang itu kan rata-rata rumahnya domisilinya di sini gitu ya. Jadi mereka kebanyakan menggunakan minyak curah. Nah, ketika saya menjualnya dengan harga sekian 16.000, pasti mereka akhirnya melirik gitu ya. Oh, rupanya di toko tante ini harganya segini gitu. Jadi bisa merekomendasi mereka untuk beli ke toko saya seperti itu.
Nah itu dia teman-teman, bagaimana cara kita mengatasi atau solusi bagi sembako yang sekarang naiknya signifikan, khususnya minyak goreng dan minyak kemasan. Nah bagaimana kalau misalnya harganya turun? Kalau harganya turun ya alhamdulillah gitu ya. Jadi kita bisa menghemat budget gitu ya. Jadi untuk yang budget yang biasanya untuk telur katakan sekian 300.000 lebih, nanti bisa dialokasikan ke barang belanjaan yang lain seperti itu teman-teman. Jadi pinter-pinter mengalokasikan dana kita. Kalau misalnya tadi saran saya teman-teman, saya tekankan sekali lagi, kalau untuk minyak karena sekarang harganya sangat signifikan sekali, jadi kita membeli minyak curah ataupun minyak kemasan itu paling banyak dialokasikan untuk minyak yang paling banyak dicari pelanggan aja. Katakan minyak kemasan si A paling banyak dicari, ya udah kita banyak stoknya sih. Untuk B, C dan D kita kurangi sedikit-sedikit gitu. Kemudian untuk minyak curah, kalau misalnya di kawasan atau di sekitaran toko teman-teman tuh banyak cari minyak curah, ya udah minyak curahnya aja diapin yang banyak, bukan di-up maksudnya untuk mendapatkan keuntungan, tapi dibanyakin stoknya. Kemudian untuk minyak kemasan, kalau misalnya sedikit aja yang beli, ya udah kita kurangi gitu, biar nanti modal kita bergunakan atau kita alokasikan ke yang lain, karena kita kan modalnya terbatas gitu ya. Kalau misalnya modalnya banyak kan ya alhamdulillah, kita nggak perlu mengalokasikan budget ini untuk A, B, C dan D, tapi kita langsung aja beli sesuka kita. Tapi kalau misalnya budgetnya terbatas, jadi pintar-pintar kalian untuk mengalokasikan dana kalian ke berbagai belanja, berbagai produk yang ada di toko kalian, biar toko kalian semakin lengkap ya. Jadi teman-teman, ini adalah minyak yang promo di toko saya, minyak hemat 2 liter. Kalau harga normalnya 29, saya dijualnya 28,5, biar ada selisih sedikit. Meskipun sedikit nanti dicari sama ibu-ibu kok, tenang aja. Nah, terus yang selain itu, minyak yang lainnya adalah yang paling banyak dicari selain Sanko, hemat juga ada Dunia. Kemudian ada hemat 1 botolan, ada Dunia yang setengah liter, tapi nggak sampai setengah liter ya kalau nggak salah yang ini ya. Saya lupa. Nah seperti ini ya teman-teman, ini displayan saya. Jadi kalau misalnya harga minyak mahal, kalian stoknya yang paling banter aja di toko. Selanjutnya teman-teman, ini ada minyak curah, karena di lingkungan sekitar toko saya itu kan paling banyak pedagang pecel, nasi pecel sama ini nasi goreng. Jadi kalau minyak curah itu paling banyak sih yang cari seperti itu. Jadi saya upayakan tuh meskipun harganya naik tapi tetap saya stok gitu. Jadi saya ngambilnya udah lama sih nggak sampai 1.000 per kilo gitu. Jadi dari agennya sana itu 15.000 lebih kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu dia sharing saya pada hari ini tentang bagaimana solusi kita sebagai pedagang toko sembako rumahan yang modalnya terbatas, tapi mengatasi minggu-minggu ini yang harga sembako semakin naik, khususnya untuk minyak curah dan juga minyak kemasan. Nah semoga solusi yang saya berikan tadi semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa nih teman-teman selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan info tentang toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.